Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di Arteri Berbagi Podcast, berbagi dari hati. Nah, kali ini kita akan membahas seputar puasa dan hal-hal unik yang terjadi dan kita alami saat puasa. Di samping saya sudah ada suami tercinta yang akan menemani saya untuk berbagi kebaikan bersama sahabat semuanya. Nah, sudah tidak sabar kan? Apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Berdasarkan DM yang masuk di Instagram saya tadi, sudah ada beberapa sahabat yang turut bertanya tentang hal-hal puasa. Masya Allah ya, jadi ada beberapa, memang teman-teman antusias sekali. Jadi ini sebenarnya ada banyak pertanyaan tapi kita pilih 5 pertanyaan terunik aja ya yang Oke, siap Mas. Bagus untuk kita bahas kali ini. Mungkin yang sesuai dengan yang umum kita alami saja ya, yang sering kita alami. Oke, yang pertama, Insya Allah saya juga akan menjawab dengan sudut pandang saya. Kalau mungkin nanti ada kurangnya mohon dimaklumi karena kita sama-sama masih belajar. Jadi di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi kita sharing hal yang bermanfaat. Jadi mungkin teman-teman ada pendapat lain bisa tulis di kolom komentar Ya, seperti itu. kami nantikan juga saran-saran dan masukannya dari teman-teman semua. Ya, langsung saja pertanyaan pertama dari hamba Allah, yakni apakah ibu yang menyusui dan ibu hamil boleh untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa? Itu di pertanyaan pertama. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Untuk konteks ibu hamil dan menyusui sendiri, sebenarnya tidak ada dalil khusus yang menerangkan tentang ibu menyusui maupun hamil. Tapi kita kembalikan lagi pada kondisi orang tersebut. Misalkan kalau orang tersebut kuat secara fisik, insya Allah dengan konsultasi ke dokter mungkin dari kandungan gizinya apakah masih bisa terpenuhi untuk ASI-nya, untuk anaknya kalau masih dalam kandungan. Kalau itu memang tidak mengganggu, insya Allah boleh tetap berpuasa. Tapi dalam konteks Islam sendiri, 4 mazhab ini sepakat untuk ibu hamil dan menyusui itu tidak wajib berpuasa karena berpedoman pada dalil yang menyatakan bahwa puasa ini wajib bagi 4 orang. Yang satu diantaranya orang Islam tentunya. Jadi kalau orang selain Islam tidak wajib berpuasa. Terus yang kedua, orang yang berakal sehat atau dia yang tidak gila ataupun orang yang punya penyakit ayan. Yang ketiga, sudah balik. Kalau sudah balik ini wajib berpuasa. Tapi alangkah baiknya kalau memang diajarkan sejak dini. Lalu untuk kekhawatiran apabila takut si janinnya ini kenapa-napa atau si ibunya lemah, memang sebaiknya dianjurkan untuk tidak berpuasa dulu. Terlebih dalam syariat Islam sangat memudahkan. Apabila tidak bisa berpuasa hari ini, kita bisa mengkodok atau menggantinya dengan fidyah juga atau di lain waktu kalau memang sudah bisa dilakukan. Mungkin itu jawabannya. Untuk orang menyusui maupun hamil boleh berpuasa asalkan secara fisik memang masih mampu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat Masya Allah, keren ini sekali. sangat bermanfaat. Semoga yang menyimak ini juga ada salah satu yang merupakan ibu menyusui ataupun ibu hamil yang semoga bermanfaat. Amin. Pertanyaan kedua nih yang nggak kalah uniknya, Masya Allah. Iya, apa itu Mas? Ini, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, apakah benar? Waduh, keren sekali ini pertanyaannya. Kalau saya sendiri sih nganggapnya memang beribadah. Ini sekedar ngeles saja mungkin karena puasa, apalagi hari-hari pertama ini mungkin terasa berat, akhirnya mager, akhirnya lebih enak rebahan. Tapi memang ada dalil dari hadis yang menyatakan tidurnya orang
berpuasa itu bernilai ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi meskipun kategorinya lemah ataupun dhaif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah dan diamnya adalah tasbih, sedangkan doanya akan mustajab. Pahala dalam berpuasa sangat dilipat gandakan. Jadi hadisnya dhaif. Meskipun hadisnya dhaif, kita bisa tetap mengambil ibroh ataupun pelajaran darinya, Ma. Kenapa? Karena mungkin kalau kita tidak tidur, kita gabut, mau menghabiskan waktu untuk apa ini? Mungkin browsing Instagram, di internet, searching lihat di YouTube. Di situ kan banyak sekali konten-konten yang mungkin lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan hal ini berpotensi untuk bisa membatalkan puasa kita. Kalaupun tidak membatalkan, bisa mengurangi faedah pahala yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita mungkin kalau nggak browsing ya keluar rumah, mungkin nge-mall, mungkin kemana, di sana banyak sekali melihat entah itu makanan-makanan yang lezat, akhirnya kita secara tidak langsung tergoda untuk membatalkan puasa. Nauzubillah, kalau memang sampai akhirnya batal, otomatis puasa kita kan yang dikorbankan. Belum lagi kalau melihat aurat yang bertebaran di sana sini, itu juga berpotensi membatalkan. Jadi konteks atau ibroh, pelajaran yang bisa kita ambil dari tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah mungkin itu meminimalisir bentuk mudarat yang bisa membatalkan puasa. Jadi gampangannya, daripada ngeluyur, daripada melihat konten yang enggak, ya lebih baik tidur, pahala kita utuh dan itu dinilai sebagai ibadah juga. Mungkin dari sana meskipun hadisnya dhaif, kita tetap bisa mengambil sesuatu darinya. Oke. Nah, tapi mungkin ada yang lebih baik ya daripada tidur. Tentu saja. Ya, melakukan hal yang lebih positif. Ya, di hadisnya pun tadi dijelaskan, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, diamnya bertasbih, terus doanya mustajab dan pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita memang masih fresh, masih fit, kenapa harus tiduran? Itu malah pegel semua nanti jadinya. Mending kita melakukan aktivitas, entah itu bersih-bersih rumah, membantu ibu, membantu istri untuk memasak dan sebagainya. Soalnya ada juga yang oh ya udah mending aku dari sahur sampai menjelang buka, mending aku tidur aja. Wah, gitu. Itu berat sekali. Soalnya Abi sendiri pernah waktu masih sekolah dulu nyoba, apalagi kita pernah merasakan puasa itu kan pernah libur sebulan penuh. Jadi dari sahur habis subuh tidur terus, tidur bangun tidur lagi, di badan malah nggak enak, capek semua, terus tenggorokan juga merasa haus. Jadi sebenarnya kalau kita berpuasa melakukan aktivitas seperti biasanya itu tidak menjadi halangan, justru itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Dengan tetap beraktivitas, kita tetap berpuasa. Di luar sana juga banyak pemain-pemain sepak bola luar negeri yang notabene sebagai seorang muslim juga, mereka tetap menjalankan puasanya dengan baik. Apalagi kita yang mungkin kerjanya lebih banyak tidak bermain fisik, jadi tidak akan menjadi penghalang untuk kita tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin itu yang bisa mereka. Terus apa lagi pertanyaannya? Nah, alhamdulillah ya, yang pertanyaan kedua tadi sudah terjawab. Semoga semakin menambah semangat kita untuk nggak hanya tiduran, tapi mengisi dengan hal yang positif. Amin. Dan yang ketiga nih, yang biasanya emak-emak ini yang dirasakan ibu-ibu, ada pertanyaan, apakah boleh mencicipi masakan ketika sedang berpuasa? Gitu di pertanyaan itu gimana ya? Mungkin ada yang mungkin nggak apa-apa, tapi takutnya kan kita nggak tahu ya, mungkin ada yang ketelan atau gimana pas mencicipi masakan. Oke, kalau mencicipi masakan sendiri sebenarnya ini sudah menjadi pengetahuan kita semua, diperbolehkan baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi konteksnya di sini harus yang memasak yang mencicipi. Jadi tidak boleh tiba-tiba rumah masak terus habis ikut ke dapur melihat masak apa ayam kecap kok kayaknya enak, mencicipi lah, itu salah konteks.
Karena mencicipi di sini adalah orang yang membuat masakan itu sendiri. Kira-kira sudah pas atau belum? Keasinan ya, atau keasinannya atau kurang gula atau sebagai kurang manis dan sebagainya. Soalnya karena kalau mungkin tidak dicicipi akhirnya masakannya itu terlalu asin, takutnya nanti kan gitu kan. ya hambar, takutnya nanti malah mubazir karena satu anggota keluarga itu enggan untuk memakannya. Daripada seperti itu memang diperbolehkan, tapi dengan S dan K. Gimana itu syarat dan Mencicipinya ketentuannya? hanya di ujung lidah, ambil sedikit di jari tuh, tempelin di lidah. Kalau sudah diludahkan lagi, dikeluarkan gitu. lagi, tidak boleh ditelan. Jadi nggak boleh kayak nyicipi 1 sendok gitu, nggak boleh. Oh, nggak boleh, mending sekalian dihabiskan 1 mangkok, biar nanti dikodok puasanya. Oh iya ya. Nanggung soalnya kalau nyicipin cuma 1 sendok. Jadi masya Allah ya, Bi, Islam itu sangat memudahkan ya, tidak Iya, mempersulit. Jadi, sangat memudahkan sekali. Iya, Terus ada dalil juga apabila ada seseorang mungkin lupa kalau dirinya itu sedang berpuasa, tiba-tiba bangun tidur atau habis beraktivitas, membuka lemari es terus minum, baru dia tersadar sedang dia berpuasa. Itu tetap dilanjutkan saja puasanya. Insya Allah itu tidak membatalkan puasa, karena itu rezeki dari Allah. Jangan beristighfar kalau memang lupa sedang berpuasa tapi makan atau minum sesuatu. Jangan beristighfar tapi mengucapkan hamdalah, karena itu memang suatu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus pernah, Bi, temennya Uma itu katanya lupa sudah makan 1 mangkok bakso, tapi dia udah ingetnya itu setelah makan bakso tapi belum minum. Jadi itu kayak gimana, dia semakin tersiksa gitu karena kepedesan itu tadi. Tapi tetap ya, dia tetap, karena dia sudah ingat, jadi tetap harus melanjutkan puasanya. Selama kita ingat kalau sedang berpuasa, alangkah baiknya kita tetap menahan diri, meskipun itu kepedesan, meskipun itu haus, nanggung, harusnya minum es degannya sekalian. Nah, kalau memang seperti itu, memang harusnya dia ingatnya waktu selesai minum es degan. Iya, makanya itu harusnya. Ya, Masya Allah ya, pertanyaannya. Hadisnya riwayat Bukhari. Tidak mengapa mencicipi atau makan suatu makanan selama tidak masuk ke kerongkongan. Ini dalil penegas akan dibolehkannya mencicipi makanan, masakan. Alhamdulillah. Terus ada dalil lagi, masih ada dari riwayat Bukhari juga. Siapa saja yang lupa ketika puasa kemudian makan dan minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena Allah telah memberikan makan atau minum itu tadi yang tidak boleh kita beristighfar, tapi harus mengucapkan hamdalah karena suatu bentuk rezeki juga. Sudah ya, Bu ya. Berapa pertanyaan tadi sudah? Ya, ini selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Kan kita pilih 5 ya, Bu ya. Oh, dipilih 5 saja. Ya, jangan banyak-banyak ya, Pak ya. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah benar ketika sedang safar kita tidak diwajibkan untuk berpuasa? Nah, ini. Ya. Ini juga sering kita dengarkan dari kajian ustadz-ustazah yang sering dilakukan. Terus memang benar, orang yang sedang safar ini tidak diwajibkan untuk berpuasa karena mungkin keadaan safarnya itu sangat berat, jauh, minimal itu 80 km. Kalau sudah di atas itu tidak diwajibkan lagi berpuasa. Tapi di sisi lain, dalam era sekarang ini safar kita kan relatif lebih mudah, terlebih yang sudah punya kendaraan pribadi, mobil ataupun sepeda motor, otomatis lelahnya itu tidak seberapa kalau dibandingkan zaman-zaman dulu, entah itu naik hewan tunggangan, onta, kuda, bahkan jalan kaki ya, Bu. Bahkan jalan kaki, karena makna safar sendiri adalah perjalanan yang tentunya dilakukan dengan fisik kita sendiri, bukan ada perantara lain. Tapi di sini bisa disimpulkan. Tapi kembali lagi, kalau Islam ini sangat memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya tentunya yang akan menjalankan syariatnya. Dituliskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-184. Ini sebagai dalil akan dimudahkannya suatu urusan dalam agama, tidak memberatkan.
Dan barang siapa sedang sakit dan dalam perjalanan ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Makna dari arti surat ini, apabila dia sedang perjalanan melakukan safar tapi dia berbuka, itu tidak apa-apa, tapi dia harus mengganti sebanyak apa dia membatalkan atau berbuka tadi. Misalkan perjalanan kita 2 hari berturut-turut sedangkan tidak berpuasa, maka kita wajib menggantinya selama 2 hari berturut-turut juga. Terus untuk yang selanjutnya mungkin apa lagi, Mas? Nah, selanjutnya ya, ini tadi sudah ya. Oh iya, ini masih ada yang tadi kan dari Al-Baqarah. Ya. Sekarang dari hadisnya. Gimana Ini hadisnya malah semakin menegaskan bahwa Rasulullah sendiri melarang orang yang sedang safar itu berpuasa. Cenderung dimarahi atau diberikan masukan dengan tegas. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan, lalu ada seorang yang diberikan naungan, diberi semacam iup-iupan, diistimewakan itu orang itu, karena menurut sahabat yang lain dia itu sedang berpuasa Rasulullah, makanya diberikan keistimewaan, dikasih iup-iupan seperti itu. Lalu Rasulullah menegur, ini adalah orang yang sedang berpuasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah suatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika dia bersafar. Jadi malah dianggap bukanlah sesuatu yang baik apabila kita tetap berpuasa sedangkan kita dalam keadaan bersafar. Karena dikatakan tidak baik berpuasa ketika bersafar karena ketika itu adalah keadaan yang sangat menyulitkan, entah itu kondisinya panas sehingga dia diberikan naungan. Dan kalau memang seperti itu, kita sendiri kan tidak boleh menzolimi diri sendiri. Ya, otomatis kalau memang kondisinya panas, haus, kita nggak boleh zolim ke diri sendiri. Karena dalam Islam sendiri pun ada banyak itu keistimewaan, salah satunya memberikan kemudahan pada hamba-hambanya. Kalau memang tidak sanggup, silahkan membatalkan, tapi tidak melepas atau tidak membiarkan begitu saja kita untuk tidak menggantinya. Tetap ada kewajiban untuk mengganti, mengkodok di lain kesempatan. Nah, tinggal satu pertanyaan lagi nih. Wah, tinggal satu, apa itu? Nah, ini yang sering kali dibahas, berkali-kali bahkan sampai jadi meme atau guyonan ketika di bulan Ramadan. Nah, pertanyaan ini adalah, aroma nafasnya orang puasa lebih harum dari minyak kasturi. Apakah benar itu seperti itu? Lalu gimana? Apakah kita nggak usah sikat gigi atau gimana? Udah kayak minyak kasturi ya? Mungkin. Ya, ini memang dalilnya ini ada hadisnya juga, tapi seringkali disalah gunakan atau salah kaprah lebih tepatnya orang-orang itu memaknai dalil ini. Ada hadis yang berbunyi riwayat Bukhari. Hadis ini sahih. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi atau mix. Di kata lain namanya mix atau minyak kasturi. Hadis apa tadi? Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini konteksnya tentu saja di sisi Allah. Di sini kita tahu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi atau mix. Tentu kalau dibilang di sisi Allah, di sisi manusia kan tentu ya tetap bau kan konteksnya. Nah, jadi kita sebisa mungkin tidak menzolimi orang lain. Jadi kalau memang kita merasa butuh untuk entah itu gosok gigi ataupun membersihkan mulut kita dengan kumur-kumur, ya harus kita lakukan. Insya Allah tidak akan membatalkan, karena ada dalil penguat juga yang menyatakan bahwa Rasulullah pun sendiri sering melakukan bersiwak. Ya, hadisnya riwayat Tirmidzi. Aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak beberapa kali hingga tidak dapat kuhitung jumlahnya atau banyaknya, meskipun saat itu beliau sedang berpuasa. Jadi di sini Rasulullah pun tetap bersiwak atau membersihkan gigi dan mulutnya sedangkan beliau sedang berpuasa. Ini berkali-kali sampai sahabat itu bilang,
hingga tidak bisa dihitung saking seringnya. Mungkin setiap kali selesai sholat ataupun bahkan setiap jam sekali, kita kan tidak tahu karena konteksnya di sini banyak sekali sampai tidak bisa menghitung Rasulullah bersiwak. Soalnya kalau habis sendiri melihat orang bersiwak itu hampir setiap menit mungkin mah. Jadi 10 menit ngambil siwak, gosok-gosokkan, lalu selesai ditutup, terus beberapa saat lagi seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu ketika Rasulullah bersiwak saat sedang berpuasa juga. Karena mungkin karena Allah juga mencintai kebersihan dan keindahan itu. Karena ada hadis juga kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, tentu. Masya Allah. Jadi itu ya, kita nggak boleh mendolimi diri sendiri maupun apalagi orang lain. Mendolimi diri sendiri aja nggak boleh, apalagi orang lain. Nah, Masya Allah. Nah, jazakallah khairan katsir yang sudah sharing sedikit ilmunya untuk kita semua, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin ada berbeda pendapat atau pendapat lain atau koreksi masukan bagi kami, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya, kolom komentar di YouTube kita ya, di Arteri Berbagi. Mungkin itu dulu dari kami. Insya Allah kami berusaha untuk mengistiqomahkan ya Bi, untuk mengisi channel kami dengan hal yang bermanfaat. Amin. Di channel Arteri Berbagi. Nah, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau perkataan. Jika ada benarnya itu mutlak datangnya dari Allah SWT. Jika ada kesalahan itu mutlak dari kami pribadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.